Oke, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang termokimia. Ini adalah bagian yang kedua, teman-teman, tentang hukum Hess dan diagram entalpi. Jadi hukum Hess ini salah satu hukum yang paling berpengaruh dalam pembelajaran termokimia ini. Hukum Hess itu prinsipnya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kita punya reaksi ya, misalkan dari A menjadi C, itu dia punya delta H sebesar H1, kemudian C menjadi D itu delta H2, lalu A menjadi B delta H4, B menjadi D delta H3, maka kalau teman-teman perhatikan arah, ini adalah searah ya. Seperti ini, A mau menuju D, lalu C menuju D juga, A menuju D melalui ini juga sama gitu ya. Ternyata itu delta H-nya bisa kita anggap sebagai sama. Jadi delta H1 ditambah delta H2 itu ternyata sama dengan delta H3 ditambah delta H4. Jadi intinya hukum Hess itu hanya bilang bahwa kalau reaksi dari suatu reaksi tidak bergantung apakah reaksi tersebut berlangsung satu tahap atau beberapa tahap. Intinya hanya dilihat dari awal dan akhir saja. Itu adalah prinsip hukum Hess. Nah, dalam kondisi reaksi seperti ini, misalkan kita punya reaksi dari 2C plus 2O2 menjadi 2CO plus O2, ternyata delta H-nya adalah minus 222. Tapi ketika 2CO plus O2 menjadi 2CO2, delta H-nya adalah minus 566. Nah, kalau dari atas langsung ke bawah, itu kita jumlah minus 788. Ternyata minus 788 ini kan sama dengan ini ditambah dengan ini ya. Ini kalau dijumlahkan menjadi itu. Jadi itu adalah prinsip hukum Hess. Begitu juga dengan kalau misalkan seperti ini, ya, dari reaksi yang bawah ini menjadi reaksi yang kiri itu membebaskan kalor minus 483,6. Lalu kalau dari yang kiri ke kanan ini menambah kalor 90,1. Ternyata kalau dari reaksi yang ini menjadi langsung ke kanan, dari bawah ke kanan ini delta H-nya sekian. Nah, ini adalah penjumlahan dari 90,1 dan minus 483,6. Itu adalah konteks hukum Hess. Ya. Jadi reaksi mau berlangsung dengan beberapa tahap, itu total kalornya pasti sama. Kita lihat soal berikut. Berdasarkan diagram berikut, besar delta H2 adalah. Jadi teman-teman bisa melihat ini dari bawah sendiri ke atas sendiri itu delta H-nya adalah plus 90,37. Sedangkan dari ini, dari bawah ke tengah itu delta H1-nya adalah 33,8. Artinya, di sini ya, di sini. Ini berarti besarnya berapa? Ya, mestinya delta H ini tinggal dikurangi saja kan. 90,37 kita kurangkan dengan 33,88 ya. Ini saya hitung 33,88. Ini adalah 56,5. Ini 37 ya, 90,37 dikurangi 33,88, 56,49 ya. Nah, tapi harusnya ini arahnya adalah ke atas, teman-teman. Ya, jadi harusnya arahnya adalah ke atas karena ini kan total 90,37, di sini 33,88. Jadi ini mesti arahnya ke atas. Sehingga kalau di situ sudah diketahui delta H2-nya itu arahnya ke bawah, maka delta H2-nya kita tinggal berikan tanda minus seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan arahnya. Kemudian dengan diagram sama lagi ya, ini. Jadi dari ini delta H2 itu minus 222, kemudian delta H3 minus 566. Nah, ini adalah delta H1. Kalau dilihat dari skema reaksinya, maka sebenarnya delta H1 itu sebenarnya adalah delta H2 ditambah delta H3 ya. Sehingga kita bisa langsung hitung ini minus 222 ditambah minus 566 ya. Jadi kita jumlahkan menjadi minus 788 kilojoule. Itu kalau teman-teman membaca diagram reaksi. Tapi soal hukum Hess itu berkembang menjadi konsep seperti ini, teman-teman. Jadi jika diketahui reaksi ya ini ya. Reaksi pertama adalah C ditambah O2 menjadi CO2. Itu delta H-nya sebesar minus 94 Joule. Kemudian reaksi yang kedua, H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O. Delta H-nya adalah minus 68 Joule. Kemudian yang ketiga, 2C ditambah 3H2 menjadi C2H6, delta H-nya adalah
minus 20 Joule. Pertanyaannya adalah berapa X pada reaksi C2H6 ditambah 7 per 2O2 menjadi 2CO2 ditambah 3H2O. Nah, soal seperti ini, itu intinya pokoknya kita punya 3 reaksi. Nah, kita akan mencari senyawa-senyawa yang terlibat di reaksi yang mau ditanyakan ini. Nah, kita punya C2H6 nih teman-teman. Kita butuh C2H6. Nah, kita punya C2H6 itu di reaksi nomor 3. Ya, tapi posisinya dia ada di kanan, sehingga reaksi yang ketiga itu harus kita balik. C2H6 menjadi 2C ditambah 3H2. Ya, kalau dibalik, maka delta H-nya menjadi plus 20. Seperti itu. Jadi, dari tahap ini kita sudah menemukan C2H6. Ini sudah beres, ya, sudah selesai. Kemudian 7 per 2O2. Nah, masalahnya, O2 itu ada di reaksi pertama dan reaksi kedua. Maka kan kita nggak tahu akan dipakai yang mana. Itu kita bisa skip dulu, teman-teman. Ya, kita sekarang melihat yang CO2-nya. Ya, CO2-nya itu kita butuhkan di sebelah kanan dan 2 molekul. Sehingga kita bisa gunakan CO2 itu ada di reaksi nomor 1 ya. Nomor 1. Reaksi nomor 1 posisinya CO2 sudah betul ada di kanan. Tetapi kita perlu kalikan 2. Sehingga 2C ditambah 2O2 menjadi 2CO2. Nah, kalau kita kalikan 2 ini menjadi minus 188 Joule. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita memerlukan 3H2O di sebelah kanan ini ya. Jadi 3H2O. Nah, kita punya H2O itu ada di reaksi nomor 2. Posisinya sudah betul di sebelah kanan, tapi kita perlu kalikan 3, teman-teman. Jadi kita kalikan 3 semua, 3H2 ditambah 3 per 2O2 menjadi 3H2O. Nah, kalau kita kalikan 3 berarti delta H-nya juga kita kalikan 3 menjadi 204 Joule. Nah, kalau reaksi ini sudah kita masukkan semua, kita bisa menjumlahkan reaksi ini. Ya. Nah, kalau teman-teman benar langkah pengerjaannya, pasti nanti setelah disederhanakan reaksinya sudah sesuai dengan yang ditanyakan. Jadi misalkan ini 2C di sebelah kiri, kita bisa coret dengan yang 2C di sebelah kanan. Lalu kemudian 3H2 kita bisa coret dengan 3H2 di sebelah kanan. Artinya di sebelah kiri itu tinggal tersisa C26 ditambah 2 plus 3 per 2. Artinya 2 ditambah 1,5. 7 per 2O2. Nah, yang di sebelah kanan kita punya 2CO2 ditambah 3H2O. Sudah sesuai ya teman-teman ya? Enggak aneh ya. Jadi ini kok tiba-tiba bisa pas ya? Ya memang reaksinya sudah dibuat seperti itu teman-teman ya. Jadi kita dapatkan delta H-nya juga tinggal teman-teman jumlahkan. Ini saya sudah hitung ketemunya minus 372 Joule. Jadi ini adalah soal tentang hukum Hess dengan penyederhanaan dan penggabungan reaksi seperti itu. Kita coba satu contoh lagi. Diketahui beberapa reaksi seperti ini ya. C ditambah 2S menjadi CS2, lalu S ditambah O2 menjadi SO2, C ditambah O2 menjadi CO2. Tentukan entalpi pembakaran 3,8 gram CS2. Nah, ini reaksinya kita belum tahu, jadi kita harus wajib membuat dulu reaksinya. Reaksinya adalah pembakaran CS2. Jadi yang namanya pembakaran itu pasti dengan O2. Nah, hasilnya adalah CO2 dan SO2. Mungkin ada yang bertanya, apakah pasti SO2? Enggak juga. Cuman di sini adalah SO2 karena di datanya tersedia ada unsur SO2. Seperti itu ya. Nah, di sini kita setarakan dulu teman-teman. Jadi supaya setara ini kita kali 2, kemudian O-nya ini 6, berarti ini kita kalikan 3, seperti itu. Nah, ini adalah reaksi yang mau kita buat. Ya, kita buat ini reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3. Oke, kita memerlukan CS2 di sebelah kiri. CS2 ada di reaksi pertama, tetapi dia di sebelah kanan, maka reaksi itu harus dibalik. Jadi CS2 menjadi C plus 2S. Karena dibalik, delta H-nya adalah minus 19,7 kilokalori. Seperti itu. Kemudian kita membutuhkan O2.
Tetapi O2 ini ada di reaksi 2 dan 3, maka itu kita skip dulu. Ya. Lalu kita membutuhkan CO2 di sebelah kanan. Ada di reaksi nomor 3 CO2. Sudah 1 mol, jadi kita reaksinya tidak perlu diapa-apakan lagi. Artinya ini tetap min 97,8 kilokalori. Kemudian terakhir kita membutuhkan SO2 di sebelah kanan sebanyak 2 molekul. Artinya reaksi yang kedua, SO2-nya supaya 2 molekul kita kalikan 2. Jadi 2S ditambah 2O2 menjadi 2SO2. Delta H-nya kita kalikan 2, ini berarti kita dapatkan 71,2 dikali 2 itu berarti 142,4 ya. Tadi tidak kita balik jadi tetap minus ya, kilokalori. Seperti itu, kita tinggal jumlahkan ya. Di sini apa yang bisa kita coret, dicoret. Misalkan ini C ya. Kemudian ada 2S, 2S juga hilang. Nah, kemudian kita bisa jumlahkan yang di sebelah kiri ada CS2, lalu ditambah dengan 3O2 menjadi CO2 ditambah 2SO2. Ya kan? Ajaib ya, tiba-tiba bisa sama ya. Jadi memang soalnya biasanya sudah dibuat seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini kita tinggal jumlahkan totalnya adalah minus 259,9 kilokalori. Ya, itu adalah beberapa contoh soal tentang diagram reaksi dan hukum Hess. Selanjutnya kita akan bicara tentang perhitungan delta H dengan konsep kalorimeter. Sampai jumpa di video selanjutnya.